masih banyak ya, masih ada puluhan paparan hadis tentang berdoa ini. Yang berdoa warid dari Rasulullah SAW, yang datang dari Rasulullah SAW dan dijadikan pegangan bagi kaum muslimin wal muslimat. Salah satunya adalah hadis yang akan kita pelajari bersama dan ini hadis umum ya, hadis tentang amal sehari-hari maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Kalau di dalam hurufnya ij'al, tapi kalau dibaca karena ini hamzah wasl tidak dibaca ya. Allahumma ij'al. Allahumma ya Allah. Ij'al, jadikanlah ya Allah, fi qalbi, di dalam hatiku. Qalbi di sini untuk sederhananya dimaknai dengan hati aja, padahal qalbu ini banyak susunannya, ada qalbu, ada fuad, ada lub, ada sir. Tapi itu jarang dibahas. Yang lebih utama itu adalah sebenarnya sir, tapi secara bahasa umum qalbu itu diartikan hati. Hati ya, untuk dalam bahasa Indonesia lebih tertuju pada hati nurani. Beda dengan hati sebangsa fisik ya, kayak hati ayam, hati domba, hati sapi dan lain sebagainya. Tidak, konotasinya bukan fisik, tapi qalbu itu susunan media abstrak dalam diri manusia yang berupa rohani. Maka kalau seseorang menyebutkan you are in my heart, engkau berada dalam hatiku. Heart dalam bahasa Inggris sebenarnya jantung ya, tapi heart di situ diartikan hati. Sama juga dengan bahasa Indonesia bahasa Arab. Anta fi qalbi, engkau ada dalam hatiku. Qalbun dis itu maknanya adalah jantung, tapi diartikan secara hati nurani. Bahasa Arab maupun bahasa Inggris sama memiliki referensi kosakata atau vocabulary atau mufradat yang banyak orang yang salah mengartikan gitu ya. Qalbun itu maknanya adalah jantung, sedangkan itu lub. Kemudian heart jantung juga, tapi diartikan hati secara nurani. Secara umum bahwa qalbu maupun heart maupun hati konotasinya bukan kepada fisik tapi secara rohani. Fi qalbi, di dalam hatiku, nurun, akan cahaya. Maksudnya ya Allah, jadikanlah hatiku diliputi oleh cahaya. Kemudian wa fi lisani nurun, dan di dalam lisanku adalah cahaya. Maksudnya bukan berarti di dalam mulut ada cahaya, tapi semua perkataanku yang keluar dari lisanku itu memberikan cahaya. Dan ini maknanya cahaya. Makna yang terdalam dari cahaya di sini sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52, walakin ja'alni yahdi nuran yahdi liman yasha'u min ibadi. Tetapi yaj'allahu nuran, menjadikan padanya adalah nuran yahdi, yang menunjukkan liman yasha, kepada siapapun min ibadi, dari hambaku, kata Allah. Jadi nurun di sini adalah yahdi,
artinya yang memberikan petunjuk. Karena di dalam lafaz bahasa Arab khususnya Al-Quran itu salah satunya adalah An-Nur. Nama lain dari Al-Quran adalah An-Nur, cahaya. Cahaya di sini dalam arti dimana petunjuk yang menerangi kegelapan, ya. Jadi Al-Quran salah satunya nama lain dari Al-Quran adalah Nur, dan Nur di dalam hadis ini dalam doa yang datang dari warid dari Rasulullah SAW, Nurun di sini adalah petunjuk. Ya Allah, jadikanlah qalbuku bercahaya. Dalam artian qalbu itu tempat untuk seseorang menerima cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Nah, salah satu itunya bahwa hati merupakan tempat berinteraksi, tempat berkomunikasinya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nuran qalbi melalui hatinya. Jadi dalam literatur timur, ya, ketimuran, atau maksudnya literatur Islami, bahwa sesuatu yang menjadi puncak dari inti ruh manusia sebagaimana termaktub di dalam Sirrul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa inti dari manusia adalah ruh. Ruh itu adalah yang mengendalikan hidup baik atau buruknya manusia, dan ruh itu tergantung kepada qalbunya. Kalau di dalam literatur barat itu orang menyatakan alam pikiran. Jadi akal itu mereka mendewakan akal, tapi ternyata akal tidak bisa untuk menjadikan patokan dalam kebaikan. Seperti halnya sekarang Israel, gitu ya, hanya karena ambisi duniawi, kemudian didukung oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan sekutunya, malah membela orang-orang yang secara brutal. Jangankan dilihat dari sisi kemusliman, dari sisi kemanusiaan aja sudah tidak masuk akal itu, ya. Jadi sebenarnya mereka berperang dengan alam pikiran mereka sendiri. Dalam pikiran mereka humanity, kemanusiaan, tapi nyatanya membunuh secara brutal. Bukan membunuh lagi, itu ya, genocide itu, ya, pemberangusan, penghancuran generasi kaum muslimin. Padahal sebelum tahun 46 belum ada itu yang namanya Israel. Tapi karena waktu itu Palestina sedang dijajah oleh Inggris, kemudian Inggris mempersilahkan orang-orang Yahudi untuk menetap di Palestina, karena pada saat itu Palestina dibombardir sama Nazi Jerman, tapi Jerman menyisakan sedikit. Kata Hitler, aku sisakan manusia, sisakan orang-orang Israel, biar mereka tahu bagaimana kejamnya orang-orang Israel, gitu ya. Nah, pada saat itu orang belum mengerti kenapa Nazi menyisakan sedikit. Ternyata betul juga. Padahal 2 tahun sebelum 1946, berarti 1944, Israel itu datang ke Palestina dalam keadaan terhina, dalam keadaan terjajah, dalam keadaan tidak punya apa-apa, kelaparan, berpenyakit, dan lain sebagainya. Tapi yang namanya Muslim Palestina mengulurkan tangannya dengan sepenuh kebaikan. Mereka husnuzon saja bahwa ini adalah tamunya Allah, maka dihormati, diberi makan, diberi rumah, dan lain sebagainya. Setelah sembuh, karena saat itu masih dijajah oleh Inggris, kemudian Inggris malah mempersilahkan
mempersilahkan